Halo semuanya, kembali lagi di channel Berawal dari Saham. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian tetap profit dan juga cuan selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan moving average yang benar dan apa saja sih rahasianya. Tapi sebelum kita memulai video kali ini, bagi kalian yang belum mempelajari dan menguasai topik mengenai swing high dan swing low, saya sarankan kalian untuk mempelajari topik tersebut di channel saya, karena video kali ini akan membahas juga mengenai swing high dan swing low. Jadi agar kalian tidak bingung nantinya, alangkah baiknya kalian mempelajari materi tersebut di channel ini ya. Linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, baik, mari kalau begitu kita lanjut ke materi kali ini ya. Nah, di video kali ini ada 4 poin yang penting yang akan kita bahas ya. Jadi, yang pertama itu apa sih itu sebenarnya indikator moving average? Cara settingnya yang benar itu bagaimana? Kegunaannya apa saja? Dan seperti biasa yang paling penting, bagaimana cara menggunakannya di live market ya. Nah, mari kita mulai ke yang pertama, moving average. Indikator moving average ini merupakan indikator yang sejuta umat. Saya yakin hampir semua trader pasti menggunakan moving average ya, karena memang moving average ini menjadi basis dalam trading plan kebanyakan orang ya. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa pentingnya kalian untuk bisa memahami indikator moving average ini. Nah, indikator moving average ini dapat kita artikan secara harfiah sesuai namanya ya. Jadi moving itu bergerak dan average itu rata-rata. Jadi, indikator moving average adalah indikator yang memberikan rata-rata yang bergerak. Nah, di sini saya berikan contoh, ada 5 hari dengan closingan harga masing-masing ya, di 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita menggunakan moving average dengan settingan 5, maka perhitungannya adalah 5 hari terakhirnya, yaitu ini, 1, 2, 3, 4, 5 akan ditambahkan, lalu dibagikan dengan settingan yang kita gunakan, yaitu 5. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5, dibagi dengan 5 akan menghasilkan nilai moving average sebesar 3. Dan jika keesokan harinya muncul harga baru ya, ini di sini 6, seperti contoh yang tadi, 5 harga terakhir akan digunakan sebagai perhitungan, yaitu di 2, 3, 4, 5, 6 akan digunakan ditambah semua ini dan dibagi dengan settingan moving average yang kita gunakan tadi, 5 ya. Nah, akan menghasilkan nilai moving average sebesar 4. Nah, contoh yang tadi saya berikan itu merupakan contoh dari moving average jenis SMA ya, Simple Moving Average. Nah, jadi sebenarnya moving average ini ada beberapa tipe, tapi yang paling banyak digunakan itu hanya 2. Nah, yang pertama itu SMA, Simple Moving Average, dan juga EMA, Exponential Moving Average. Nah, ini apa memang perbedaannya? Dan kapan kalian harus menggunakan yang SMA ataupun EMA? Simple Moving Average ini akan memberikan perhitungan yang linear, sehingga hasil yang diberikan itu akan lebih halus, sementara EMA akan memperhitungkan secara eksponensial, dia akan memberikan perhitungan bobot yang lebih berat. Jadi, hasil yang dihasilkan itu akan lebih sensitif dan juga reaktif. Nah, SMA ini cocok bagi kalian yang gaya tradingnya itu suka memegang saham dari medium sampai pun panjang jangka waktunya ya. Nah, sementara EMA itu cocok bagi kalian yang tidak terlalu suka memegang saham lama-lama. Nah, jadi untuk swing trading beberapa bulan nih, kalian bisa menggunakan SMA untuk day trading ataupun swing trading yang mungkin 1-2 bulan saja cocok dengan EMA. Nah, itu kalian boleh mungkin coba-coba mana yang lebih cocok dengan gaya trading kalian. Nah, lalu
kegunaannya moving average ini tuh ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah membaca tren ya, seperti swing high dan swing low bisa digunakan sebagai membaca tren. Moving average ini juga dapat digunakan untuk kita membaca tren. Mari saya contohkan. Nah, di sini saya membuka chart dari ASII, Astra International ya. Di sini saya menggunakan 1 hourly. Cara settingnya itu bagaimana untuk indikator moving average ya. Jika kalian seperti saya menggunakan TradingView, kalian bisa langsung mengikuti saja. Tapi bagi kalian yang menggunakan aplikasi dari broker kalian, harusnya juga kurang lebih sama ya. Jadi kalian tinggal pencet ke bagian indikator, kalian ketik di sini moving average ya. Nah, ini dia. Saya menggunakannya 2 kali ya, dan saya juga sebenarnya menyarankan kalian menggunakan 2 moving average. Nanti akan saya jelaskan mengapa menggunakan 2 moving average. Nah, di sini ada bagian settingnya moving average. Kalian bisa ubah inputnya. Saya mengubah menjadi 100. Ini pilihannya ya, metodenya. Jadi EMA. Dan saya ganti warnanya jadi putih ya. Nah, ini garis putih merupakan EMA 100 ya. Lalu, satunya lagi juga kita ubah. Ubah dia menjadi 200. Warnanya kita tetap sama dan tidak apa-apa, oke saja. Nah, jadi di sini kita mempunyai 2 garis ya. Ini maaf saya delete dulu. Nah, di sini kita mempunyai 2 garis EMA. Yang putih itu 100, yang biru itu 200 ya. Sekarang kita zoom. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca tren pergerakan harga saham menggunakan moving average? Sebenarnya caranya itu sangat mudah ya. Jika harga berada di atas moving average seperti ini, ya ini juga masih di atas ya, di atas 200 ya, itu mengindikasikan bahwa harga saham masih dalam fase bullish, fase uptrend. Nah, sedangkan jika harga berada di bawah moving average, seperti contohnya di sini, nah ini harga berada di bawah moving average ya, keduanya di bawah sini. Ini mengindikasikan sedang terjadi ataupun akan terjadi fase downtrend bearish ya. Dan begini, kita bisa melihatnya dengan gabungan teknik swing high dan swing low ya. Nah, di sini lihat ya. Anggapan harga bergerak di sini ya. Harga di sini dia menciptakan high ya kan? Dan seperti yang kita sudah pelajari di video sebelumnya, swing high dan swing low ya. Bagaimana kita tahu harga sedang di fase bullish ataupun uptrend menggunakan swing high dan swing low. Nah, itu kan pasti harga akan membuat yang namanya higher high ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Harga tidak membuat higher high ya. Di sini low dia ya. Ini high-nya, ini low. Dan lihat, harga malah mantul dan resisten menembus support di sini dan membuat low di sini. Membuat low di sini, membuat low lagi di sini ya. Jadi dia sudah membuat lower low. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, harga dari sini ya, dia membuat lower low. Itu konfirmasi bahwa harga akan memasuki atau sudah memasuki fase bearish, fase downtrend ya. Kedua, kita lihat lagi. Dia sudah membuat lower low dan harga berada di bawah moving average. Nah, ini konfirmasi kedua bahwa harga sudah masuk ke fase downtrend. Dan sekarang kita lihat. Ini tadi saya mengatakan ada 2 moving average kan, yang putih dan yang biru ya. Ini saya delete dulu. Lihat, di sini terjadi perpotongan ya antara moving average 100 dan 200. Moving average 100 memotong moving average 200 dari atas ke bawah. Nah, perpotongan inilah yang kita namakan sebagai dead cross ya. Nah, dead cross itu mengindikasikan juga akan terjadinya downtrend. Jadi,
Dari analisa sederhana saja, kita sudah mendapatkan 3 konfirmasi. Pertama, dari teknik swing high dan swing low. Dia sudah membuat lower low ya, itu konfirmasi 1. Konfirmasi 2, harga berada di bawah moving average. Konfirmasi 2. Dan terjadi yang namanya dead cross ini. Nah, ini sudah ada 3 konfirmasi bahwa harga akan memasuki fase downtrend. Jadi sudah jelas ya, kita bisa menggunakan swing high dan swing low, moving average untuk membaca pergerakan harga saham. Nah, sekarang kebalikannya. Untuk kita membaca, menganalisa harga akan memasuki uptrend, ya, kita lihat. Di sini harga sudah tidak membuat lower low lagi. Dia malah membuat high ya. Membuat high dan higher high di sini. Nah, lihat. Ini indikasi harga akan masuk ke fase uptrend, bullish. Kedua, harga berada di atas moving average. Ini indikasi kedua kalau harga saham akan memasuki fase uptrend. Ketiga, kebalikannya dari dead cross yang memotong dari atas ke bawah. Sekarang kita mempunyai golden cross ya. Di sini nih, lihat. EMA 100 memotong EMA 200 dari bawah ke atas. Inilah yang namanya golden cross. Ini indikasi harga akan memasuki fase bullish. Jadi seperti tadi kita juga sudah mendapatkan 3 konfirmasi harga akan memasuki fase bullish. Nah, begitulah cara kita bisa menganalisa kemana tren harga akan dibawa. Nah, selain itu, kegunaan dari moving average itu kita bisa menggunakannya sebagai support dan juga resistance. Kalau di swing high, swing low, kita bisa menggunakan titik high dan low sebagai support dan resistance. Moving average kita juga bisa gunakan sebagai support dan resistance. Perbedaannya, resistance dan support ini akan bergerak seiring dengan pergerakannya harga. Contoh, di sini. Lihat, harga di sini. Pada saat harga menyentuh moving average, ini terjadi pantulan nih. Beberapa kali dia menyentuh ya, akhirnya dia mantul balik. Inilah supportnya. Lihat, kita cari lagi pada saat dia menyentuh. Nah, ini pada saat dia downtrend, dia ingin mencoba menembus resistance dari moving average ini nih. Nah, ini dia nih. Bisa jadi support dan resistance. Contoh lagi, ini juga nih. Ini menjadi resistance di moving average ini. Ya. Contoh untuk bullishnya kita bisa lihat di sini. Moving average 200 ini menjadi resistance ini. Mereka memang berhasil tembus tapi tidak ada konfirmasi akan melanjutkan. Malah lihat, di sini terjadi konsolidasi sementara ya. Akhirnya baru naik lagi. Di sini support lagi. Seperti itu. Dan sekarang yang terpenting ya, moving average itu dapat digunakan sebagai entry point. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Untuk penggunaan indikator moving average ya, kita dapat entry dengan catatan. Jika kalian ingin melakukan buy ataupun long ya untuk pemain forex ataupun crypto, kalian hanya boleh melakukan buy ataupun long pada saat harga uptrend ya, pada saat harga berada di atas moving average seperti ini. Dan kebalikannya, jika kalian ingin melakukan sell ataupun short, kalian hanya boleh melakukan pada saat harga memasuki fase downtrend ataupun pada saat harga ini di bawah moving average seperti ini. Nah, itu dia. Dan kapan kalian dapat membelinya? Pada saat ini, support, kalian bisa menggunakan support dan resistance sebagai entry point-nya. Pada saat downtrend, resistance-nya kalian bisa gunakan sebagai entry point. Nah, itulah bagaimana cara kita menggunakan indikator moving average yang benar. Tapi, perlu diingat, pada saat kalian melakukan entry, kalian tetap harus menggunakan risk to reward ratio yang benar. Karena kalau memang kalian mengambilnya terlalu berlebihan ataupun mengambilnya kurang,
kalian dapat rugi ataupun hasilnya tidak maksimal. Nah, mengenai risk to reward ratio, saya akan membahasnya di video-video berikutnya. Jadi, bagi kalian yang sudah menonton video ini, kalian boleh like dan subscribe, dan juga jika kalian memiliki pertanyaan, kalian boleh silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akan membantu kalian semua agar kalian bisa profit dan juga cuan secara terus-menerus. Sekian saja untuk video kali ini. Saya harap kalian semua memahami materi kali ini. Sekian dan sampai jumpa.